Gimana anak-anak ganjal juga kalau bercerita bokep PPN nggak jadi naik di tahun 2025? Sebelum gue jelasin kenapa TikTok itu berbahaya, gue akan jelaskan dulu apa itu TikTok. TikTok bisa dibilang sebagai content distribution platform. Singkatnya, TikTok itu sebagai aplikasi pendistribusi konten dengan format video pendek vertikal. Sebetulnya sama aja dengan media sosial lainnya. Tapi kenapa hanya TikTok yang menjadi sorotan dan sudah dicap sebagai platform ya orang bodoh? Kalau lu sadari yang membuat image itu ada dari tren-tren TikTok itu sendiri, entah berisi konten yang berbau sensual, konten ngemis, dan konten pembodohan. Dan sebetulnya itulah penyebab cap itu ada di TikTok. Karena konten-konten sampah kayak gitu bisa membuat kalian bisa menjadi bodoh. Kenapa sih kok bisa ada dalam tanda kutip konten-konten sampah di TikTok? Sebetulnya platform TikTok sendiri nggak sepenuhnya salah. Ibaratnya mereka itu hanyalah sebuah wadah untuk menyalurkan konten yang dibuat penggunanya. Kenapa bisa gue sebut platform yang nggak sepenuhnya salah? Karena algoritma mereka diatur berdasarkan apa yang banyak disukai oleh para penggunanya. Pasti kalian nanya, kan ada sistem moderasi yang sudah diatur secara otomatis hanya memfilter konten yang melanggar panduan komunitas mereka, kayak konten gore atau sadis dan lain-lain. Tetap, yang namanya sebuah sistem yang diatur secara otomatis memiliki kekurangan, yang dimana konten gak bermanfaat harus di-report dan ditinjau secara manual. Terus kenapa terkesan platform TikTok membiarkan banyaknya konten sampah ini bertebaran? Jawabannya, karena bisnis. Iya, bisnis. Kalian nggak salah dengar. Mereka hanya mengikuti apa yang paling banyak diminati oleh para penggunanya, selama itu nggak melanggar hukum. Lalu yang salah siapa? Yang salah itu ya para penggunanya, kreator dan viewersnya. Tapi nggak semua ya. Terus kreator dan viewers kayak apa maksudnya? Ya orang-orang yang memiliki pemahaman dan literasi yang rendah, dengan pemikiran yang aneh, dan maunya serba instan. Dan mirisnya, karena keterbukaan sosmed ini, mereka mendapatkan panggung. Makanya nggak heran kalau konten sampah yang berbau sensual dan bermoral itu bertebaran banget di TikTok. Simpelnya, selama masih ada yang nyari konten kayak gitu, maka konten-konten itu akan tetap ada. Sebelum ke bahayanya, lo harus ngerti dulu alasan kenapa gua menyebut konten-konten kayak gitu dengan istilah dan tanda kutip sampah. Karena konten-konten kayak gitu nggak hanya nggak bermanfaat, tapi juga ada efek sampingnya pun untuk viewernya yang konsumsi konten-konten itu, dan tentunya efeknya itu ya negatif. Terus apa bahayanya? Kan gue nyari duit. Karena kalau tujuan susah, gue kan nyari hiburan. Dan gue kan gak melanggar hukum. Ya lu mungkin nggak menyadari bahayanya kan, makanya punya alasan bahwa gue kan nyari hiburan aja gitu kan. Nah bahayanya itu ya selalu tahu dulu background atau latar belakang si konten kreatornya. Nah konten-konten kreator yang bikin konten sampah ini yang punya mental mengemis gitu ya, dan mereka juga orang-orang yang caper, atau akan gue sebut di sini istilahnya narsistik. Tapi disclaimer, narsistik di sini bukan NPD ya, atau narcissistic personality disorder, tapi lebih ke arah sifat. Nah
Gara-gara orang-orang narsistik ini katanya hiburan, padahal punya efek samping yang bener-bener cukup serius menurut gua. Siswa SMP yang jasadnya ditemukan di kuburan Cina ternyata dan diperkosa 4 remaja. 2 diantaranya masih berusia 12 tahun. Oke, gitu aja. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe if you think it's good for you. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.